Selamat pagi, Ibu. Apa kabar pagi ini? Baik. Oke. Masih semangat untuk mengikuti les bahasa Indonesia? Masih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik anak-anak, agar kegiatan kita hari ini diberkati, marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Saya minta kepada Fona untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Marilah kita berdoa dengan Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami kepada hari ini dan menyembuhkan. Baik, terima kasih untuk Fona yang sudah mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran dari kalian semua. Francisca Kurniati, Maria Konalia Dinterina, Valencia Iswanuti Inus, Alfonsus Yarismone, Bernadetta Nium, Marianus Budiangkat, Alfonsus Erbaik, Juliana Jelita, Skolastika Febriani, Elizabeth Asri, Magdalena Utuk, Selina Ameni. Oke, hadir semua ya. Oke, baik anak-anak. Terima kasih karena kalian sudah hadir di kelas ini tepat waktu untuk mengikuti materi atau les bahasa Indonesia. Jadi dari tempat ini juga Ibu ingatkan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan karena sekarang kita ini masih dilanda wabah COVID-19. Walaupun kita semua sudah divaksin, sudah vaksin sampai dosis 2 toh? Ya, walaupun sudah vaksin, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 5M itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas Oke. Baik anak-anak, karena tadi Ibu lihat ada beberapa yang kurang semangat, macam Mary, ini Silva ini macamnya kurang semangat tadi. Silva tadi pagi pasti tidak sarapan datang sekolah Silva. Jadi agar kegiatan kita hari ini kita lalui dengan penuh semangat dan konsentrasi, pada awal kegiatan ini Ibu akan menampilkan atau menayangkan sebuah video dan itu merupakan video motivasi untuk kalian. Motivasi tentang belajar. Jadi mari kita sama-sama lihat ke layar, kita sama-sama melihat video motivasi belajar dan mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi untuk kalian. Bermain adalah hal yang sangat menyenangkan, sementara belajar merupakan salah satu hal yang membosankan. Paling tidak, itulah salah satu alasan kenapa hampir setiap orang pernah mempertanyakan untuk apa sebenarnya kita belajar. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita perlu mengenal salah satu Tuhan terbaik yang akan cukup sering kita jumpai di dunia. Dia adalah masalah. Masalah adalah sebuah kondisi yang menghasilkan situasi membingungkan, sesuatu yang menuntut untuk diselesaikan. Dan ini terjadi di segala usia, baik pada orang dewasa
maupun anak-anak. Jika saat ini, saat kita masih anak-anak, kita memiliki keluarga dan orang-orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki. Kelak suatu saat, segalanya hanya akan tergantung oleh kemampuan diri kita sendiri. Mereka tak akan selamanya ada untuk membantu kita. Sebab itulah kita harus mempersiapkan diri. Dan itu tidak bisa dimulai nanti. Kita harus mempersiapkannya mulai dari saat ini. Belajar adalah hal yang sangat penting. Sebab belajar adalah gerbang menuju perubahan. Berubah dari tidak tahu menjadi tahu, berubah dari tidak bisa menjadi bisa, berubah dari bodoh menjadi pintar, berubah dari buruk menjadi lebih baik. Dengan belajar, kita akan punya cukup banyak wawasan, dan hanya dengan wawasanlah kita akan dapat menyelesaikan masalah yang datang silih berganti di kehidupan kita. Semakin tinggi wawasan yang kita miliki, maka semakin mudah dan semakin cepat bagi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Coba saja kalian bayangkan jika seandainya di sekolah dasar kalian tak pernah belajar membaca dan menulis. Seperti apa kehidupan kalian saat ini? Yang pasti, saya pikir kalian tentu akan menemukan banyak sekali masalah di dalam kehidupan kalian. Bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin sekarang, saat ini, hal-hal tersebut tak terpikirkan sebagai sebuah masalah. Kalian akan kesulitan membedakan dan menyebut nama-nama produk. Kalian akan kesulitan menggunakan ponsel. Kalian akan kesulitan mengikuti petunjuk obat. Kalian akan kesulitan membaca petunjuk jalan. Bahkan kalian tidak akan mengerti maksud saya ketika saya menuliskan kalimat berikut ini. Akar dari masalah adalah ketidaktahuan. Maka belajarlah dan perbanyak wawasan kalian, sebab masalah akan selalu muncul dan menanti di depan kalian. Oke, baik anak-anak. Itu tadi merupakan sedikit video sebagai pengantar kegiatan kita hari ini. Jadi video tersebut merupakan video tentang motivasi belajar untuk kalian. Oke, video tersebut menjelaskan bahwa belajar itu sangat penting untuk kehidupan kalian, apalagi di kehidupan atau di masa yang akan datang. Semoga kalian semua, adik-adik saya ini bisa memetik hal-hal positif dari video yang ditayangkan barusan dan bisa menjadikan video tersebut inspirasi atau motivasi kalian untuk terus belajar, untuk terus berjuang, untuk masa depan kalian yang cerah. Sepakat ya? Sepakat? Sepakat. Oke, baik anak-anak, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator dari kegiatan kita hari ini. Kompetensi dasar pada kegiatan kita hari ini yaitu 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Jadi ini merupakan kompetensi dasarnya. Sedangkan indikatornya ada pada 4.5.2 menyimpulkan isi teks prosedur dilihat dari ciri-ciri teks. Yang kedua, indikator yang kedua pada poin 4.5.3
menyampaikan secara lisan hasil diskusi dari contoh teks prosedur berdasarkan ciri-ciri teks. Jadi hari ini kita belajar bagaimana menyimpulkan teks prosedur. Karena pada minggu lalu, pada pertemuan yang pertama itu kita sudah belajar apa itu teks prosedur, apa itu ciri-ciri teks prosedur, tujuan teks prosedur, manfaat itu kalian membaca, dan juga jenis kalimat yang terkandung dalam teks prosedur. Setelah KD dan indikator, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari kegiatan kita hari ini, setelah mengikuti penerapan model pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik mampu menyampaikan secara lisan hasil diskusi dari contoh teks prosedur berdasarkan ciri-ciri teks, serta menjunjung tinggi nilai religius, kerjasama, dan tanggung jawab serta percaya diri. Jadi pada kegiatan hari ini kita menggunakan model discovery learning. Jadi diminta untuk kita semua, untuk kalian semua bisa menyimpulkan teks prosedur yang dibaca atau didengar menggunakan bahasa sendiri. Setelah itu bisa dipresentasikan atau menyampaikan secara lisan di depan kelas dari hasil simpulan kalian. Oke, jadi ini adalah materi kita hari ini, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur. Sebelum masuk pada materi inti, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Kona, apa materi kita pada minggu lalu, Kona? Materi pada minggu lalu menjelaskan cara penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, dan kata konstruksi pada teks prosedur. Oke, siapa lagi yang bisa melengkapi jawaban dari Kona? Minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Coba Yeri. Menjelaskan kalimat perintah. Oke, selain kalimat perintah ada satu yang lupa. Coba, kasih. Kalimat cara. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi, materi kita minggu lalu itu jangan sampai lupa. Ada penggunaan kalimat perintah dalam teks prosedur, penggunaan kalimat saran, keterangan cara, keterangan alat, dan juga keterangan tujuan, dan juga kata konjungsi yang terdapat dalam teks prosedur. Oke, jadi di sini juga Ibu meminta untuk yang lain yang tadi tidak bisa menjawab, sampai di rumah itu kalau sudah pulang dari sekolah itu jangan simpan saja itu buku atau materi yang sudah dijelaskan dari sekolah oleh guru. Jangan jadikan itu hiasan atau pajangan di rumah. Buka kembali catatan itu. Materi apa yang dijelaskan oleh guru di sekolah, sampai di rumah buka kembali, belajar kembali, Oke. Karena tugas utama kalian itu adalah belajar, bukan bermain. Kurangi main HP-nya, kurangi nonton TV-nya. Karena tugas utama kalian itu adalah belajar. Tidak boleh bermain yang sampai memakan waktu, sampai lupa belajar, Oke. Jadi materi inti kita hari ini itu adalah menyimpulkan isi teks prosedur. Jadi kalau ini penting silakan dicatat, kasih kertas. Menyimpulkan teks prosedur itu merupakan kegiatan untuk merangkai gagasan pokok atau untuk merangkai ide pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi singkat, atau bisa juga untuk merangkai gagasan-gagasan secara runut atau secara jelas supaya dengan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi untuk menyimpulkan teks prosedur itu perlu membaca teks tersebut dengan mencatat informasi-informasi penting yang ada di dalam teks. Misalnya informasi penting itu langkah-langkahnya seperti apa, terus alat yang digunakan di dalam teks prosedur itu apa, tujuannya juga apa. Itu informasi-informasi penting yang terkandung dalam isi teks prosedur. Ibu ulangi satu kali lagi. Menyimpulkan teks prosedur. Jangan kalian hanya sebut, oh hari ini kita belajar tentang menyimpulkan teks prosedur, tapi tidak tahu artinya. Jadi Ibu ulangi sekali lagi. Menyimpulkan teks prosedur itu adalah kegiatan merangkai gagasan atau ide pokok pembicaraan dan uraian panjang
panjang teks menjadi ringkas, atau kegiatan untuk meringkas, merangkai gagasan atau ide pokok secara runut atau secara jelas. Oke? Jadi itu arti dari menyimpulkan teks prosedur. Sedangkan tujuan dari kita untuk menyimpulkan teks prosedur itu siapa yang bisa melihat definisi dari menyimpulkan teks prosedur? Siapa yang bisa menentukan tujuannya? Coba. Pak, Devi? Oke, baik. Tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang garis besar langkah-langkah prosedur yang dibaca. Jadi tujuan dari menyimpulkan teks prosedur itu sangat jelas. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang garis besar, tentang garis besar langkah-langkah prosedur yang dibaca. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua di sini Ibu ada tulis 5 langkah-langkah dalam menyimpulkan teks prosedur. Coba kita sama-sama membaca. Langkah pertama itu apa? Membaca dan memahami teks secara keseluruhan. Ya, langkah yang kedua, Menuliskan ringkasan secara langkah-langkah kegiatan yang dilakukan. ya, yang ketiga, Memahami tujuan teks prosedur. yang keempat, Menemukan dan memahami alat langkah-langkah hasil kesimpulan teks prosedur. dan yang terakhir. Menemukan informasi setiap paragraf. Oke, jadi terima kasih karena sudah membantu Ibu untuk membacakan apa yang ditampilkan di layar ini. Jadi yang kalian baca itu tadi merupakan langkah-langkah atau cara menyimpulkan teks prosedur. Ibu akan menjelaskan ulang. Langkah yang pertama, membaca dan memahami teks secara keseluruhan. Jadi pada langkah yang pertama ini kalian diminta untuk membaca secara keseluruhan. Bukan hanya sekedar membaca, tapi harus juga bisa memahami apa isi dari teks prosedur itu secara keseluruhan. Dari pembacanya secara keseluruhan, misalnya dari poin 1 sampai poin 10. Setelah membaca itu, baru sambil kalian memahami apa yang dimaksud dari teks tersebut. Oke. Yang kedua, setelah membaca dan memahami teks secara keseluruhan, ada langkah yang kedua, menuliskan ringkasan atau urutan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan. Menuliskan ringkasan. Oke. Yang ketiga, memahami tujuan teks prosedur. Apa itu tujuan teks prosedur yang kalian baca? Tujuannya tentunya untuk kamu sebagai pembaca atau pendengar. Setelah memahami tujuan, di situ ada menemukan dan memahami. Yang pertama alat, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga hasil kesimpulan dan dari teks prosedur. Alat itu maksudnya alat apa yang digunakan dalam teks prosedur tersebut. Terus langkah-langkahnya seperti apa? Bisa langkah-langkahnya biasanya ada pada misalnya poin 1 sampai poin 10. Terus hasilnya seperti apa? Yang kelima, menemukan informasi dari setiap paragraf. Informasi itu maksudnya misalnya informasi penting tentang langkah-langkahnya, tentang alat yang digunakan, tentang tujuan dari teks prosedur tersebut. Oke. Jadi itu tadi 5 langkah dalam menyimpulkan teks prosedur. Sudah bisa paham? Sudah? Sudah. Sudah, Bu? Sudah. Sudah paham? Sudah. Baik, kalau sudah paham, selanjutnya Ibu akan, supaya kalian tidak bingung, Ibu akan menampilkan video teks prosedur tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Setelah menonton videonya sebentar, kita diminta untuk membuat kesimpulan dari video tersebut. Welcome to Bethsaida Hospital. Berikut ini 6 langkah mencuci tangan.
Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Langkah keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Kemudian bersih deh. So, be healthier with Betsaida Hospital. Jadi itu tadi contoh dari video teks prosedur. Video di dalam menjelaskan tentang apa? Hah? Menjelaskan ya, betul sekali. Menjelaskan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Jadi kita sudah sama-sama menonton, sudah sangat jelas dari video tersebut menjelaskan bagaimana langkah atau cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Selain video, Ibu juga akan menampilkan teks sederhana, atau contoh teks prosedur sederhana dari cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, ini dia contoh teks prosedur sederhana tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Coba saya minta satu orang untuk membantu Ibu untuk membacakan contoh dari teks prosedur sederhana ini. Siapa yang mau? Ya, yuk. Basahi tangan dengan air, tuangkan sabun pada telapak tangan, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Bilas tangan dengan air, keringkan tangan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yuk. Jadi, yang dibacakan oleh Yuk tadi merupakan contoh teks prosedur sederhana yang Ibu tulis. Jadi, dari teks ini sebentar, kita bisa memberikan kesimpulannya secara jelas atau secara runut karena teks prosedurnya itu teks prosedur sederhana. Jadi kita bisa memberikan seperti apa kesimpulan dari poin 1 sampai pada poin yang kelima. Jadi di dalam ini merupakan contoh teks prosedur tentang cara mencuci tangan dengan benar. Yang pertama, basahi tangan dengan air. Yang kedua, langkah yang kedua, tuang sabun pada telapak tangan. Yang ketiga atau langkah yang ketiga, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, bilas tangan dengan air. Dan yang kelima, keringkan tangan. Nah, tugas kita sekarang ini memberikan kesimpulan secara jelas. Bagaimana maksud dari teks tersebut? Tentu pembaca bingung. Yang dimaksudkan dengan basah tangan dengan air ini apakah air yang mengalir atau air yang ditaruh di wadah? Terus sabun yang digunakan itu seperti apa? Itu sampai pada poin yang kelima. Jadi selanjutnya Ibu akan memberikan 5 kesimpulan dari contoh teks prosedur sederhana yang ada di layar. Nah, ini dia kesimpulan yang sudah Ibu buat dari contoh teks prosedur sederhana tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kita lihat pada poin yang pertama di situ ada kalimat basahi tangan dengan air. Oke, jadi kesimpulan dari kalimat atau poin yang pertama, langkah yang pertama basahi tangan dengan air itu. Jadi kesimpulannya Ibu tulis menggunakan bahasa Ibu sendiri. Oke, pastikan dengan menggunakan air yang mengalir, basahi kedua tangan kamu
air yang mengalir. Lalu basahi kedua telapak tangan sampai pada pergelangan tangan. Terus contoh poin yang kedua, setelah basahi tangan dengan air, ada tuangkan sabun pada telapak tangan. Oke, kesimpulannya di situ, tuangkan sabun jari secukupnya. Oke, sabun yang mengandung apa itu Kak? Antiseptik itu? Misalnya sabun Dettol, sabun apa yang lain itu. Jadi tuangkan sabun jari secukupnya atau dapat menggunakan sabun jenis lainnya yang biasa kalian gunakan di rumah atau saat kalian bepergian. Setelah poin yang kedua, kita lihat pada poin yang ketiga. Di situ ada langkah ketiga, langkah sederhana yang ketiga, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Oke, jadi kesimpulannya, Ibu memberikan kesimpulan di sini menggunakan bahasa Ibu sendiri. Jadi kesimpulan dari poin yang ketiga, gosok punggung tangan dan sela-sela jari itu, gosok kedua telapak tangan dan juga punggung tangan kamu secara bergantian. Jangan lupa gosok juga jari-jari dan sela-sela. Sela-sela ini namanya sela-sela jari. Nah, saya ulangi lagi, jangan lupa gosok juga jari-jari dari ibu jari sampai jari kelingking dan juga sela-sela jari sampai bersih. Oke, bersihkan, lalu bersihkan kedua ibu jari. Ini namanya ibu jari. Dengan cara menggenggam seperti yang ada dalam video tadi, menggenggam ibu jari lalu memutar ibu jari secara bergantian. Pastikan hingga ke pergelangan tangan. Ini namanya pergelangan tangan. Jadi itu kesimpulan yang ketiga, kesimpulan dari poin yang ketiga. Sedangkan poin yang keempat, bilas tangan dengan air. Jadi kesimpulannya, bilas tangan dengan baik di bawah air yang mengalir. Harus menggunakan air yang mengalir, bukan air yang ditaruh di badan itu. Oke. Setelah poin yang keempat, bilas tangan dengan air itu, ada poin yang kelima, keringkan tangan. Oke. Kalau pembaca membacakan ini teks prosedur sederhana ini pasti bingung, keringkan tangan itu menggunakan apa ini? Jadi makanya Ibu memberikan kesimpulan, keringkan tangan itu, ternyata keringkan tangan itu dengan menggunakan handuk yang bersih atau di bawah pengaring tangan lainnya seperti di sini. Oke. Jadi sampai di sini sudah bisa paham? Sudah? Ada pertanyaan? Oh, ada yang siapa yang mau nanya? Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang saya tanyakan, saya belum mengerti langkah-langkah dalam teks prosedur. Mohon dijelaskan ulang. Oke, baik, pintar sekali Yeli. Sudah berani untuk memberikan pertanyaan. Untuk Yeli. Dan Yeli belum mengerti itu tadi tentang langkah-langkah. Jadi dia minta kepada Ibu untuk menjelaskan ulang. Baik Yeli, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi coba siapa yang bisa menjelaskan langkah-langkah menyimpulkan teks prosedur? Masuk Ibu dulu. Ayo, yang berani siapa? Oke, barangkali tidak ada yang berani. Ibu akan menjelaskan ulang ya ini. Jadi mau perhatikan ke sini, konsentrasi. Langkah-langkah dalam menyimpulkan teks prosedur itu ada 5 Yelin. Yang pertama tadi itu membaca dan memahami teks secara keseluruhan. Jadi Yelin itu kalau menemukan teks prosedur bukan hanya sekedar membaca. Oke, tapi harus membaca keseluruhannya dan memahami isi teks secara keseluruhan. Oke, yang kedua, setelah membaca, menulis ringkasan atau urutan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan. Ringkasan langkah-langkah seperti apa yang dilakukan dalam teks prosedur tersebut. Setelah meringkas atau menuliskan ringkasan itu, memahami tujuan, apa tujuan dari teks prosedur. Oke, terus yang keempat, setelah menemukan tujuannya, menemukan dan memahami alat atau langkah-langkah, misalnya alat yang dipakai dalam teks prosedur itu, terus langkah-langkahnya seperti apa, misalnya dalam teks prosedur dalam mencuci tangan tadi alat yang digunakan misalnya apa? Sabun, apalagi? Handuk atau tisu, itu alat yang digunakan. Sedangkan langkah-langkahnya tadi, misalnya yang
menggunakan sabun cari secukupnya. Lalu gosok punggung tangan, telapak tangan, ibu jari dan sela-sela jari sampai pada keringkan tangan menggunakan handuk atau tisu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan langkah-langkah ini. Oke, setelah itu, setelah menemukan dan memahami alat langkah-langkah dalam tes prosedur, menemukan informasi dari setiap paragraf. Informasi itu maksudnya informasi penting mengenai pembuatan prosedur, langkah-langkah dari tes prosedur, dan juga alat yang dipakai dalam tes prosedur. Jadi itu simpel saja, gampang saja langkah-langkah dalam pembuatan tes prosedur. Sudah bisa memahami ini, ya? Sudah? Sudah, oke, baik. Sudah, sekali lagi. Semangat bikin aduh, masih pagi ini. Ada pertanyaan lagi selain Yelin? Tidak ada? Oke, sudah paham semuanya ya? Sudah? Sudah. Oke, baik. Karena kalian sudah memahami apa yang dijelaskan tadi, terima kasih juga untuk Yelin yang sudah berani untuk memberikan pertanyaan. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi kalian sudah di awal tadi Ibu sudah mengatur kalian untuk duduk dalam bentuk kelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Di dalam LKPD tersebut itu kalian mengerjakan teks yang sudah Ibu tulis. Ibu yang menyiapkan teksnya, lalu kalian menjawabkan pertanyaan, berbagai pertanyaan yang ada dalam LKPD itu. Dikerjakan dalam bentuk kelompok, langkah-langkahnya, baca soalnya, lalu mengerjakan soal-soal yang ada berdasarkan pertanyaannya. Oke. Jadi karena kita ada 3 kelompok, Ibu sudah menulis 3 contoh dari teks prosedur yang ada di dalam masing-masing LKPD. Mana kelompok 1? Kelompok 1? Oke. Ini kelompok 1. Kelompok 2? 2? 3. Oke. Silakan kalian kerjakan semua soal yang ada di dalam LKPD. Jadi baca berbagai teks prosedurnya, baru selama kesimpulannya. Ibu akan memberi waktu selama 15 menit untuk mengerjakan tugas di LKPD itu. Baca ini, kalian punya yang paling panjang ini apa? Cara membuat batik tulis. Baca ini, ingat langkah yang pertama tadi, membaca dan memahami teks secara keseluruhan. Jadi ingat dalam menyimpulkan teks prosedur itu ingat 5 langkah itu. Mengerti alat apa yang dipakai, contohnya seperti apa? Oke, kelompok 3. Kelompok 3 ini teksnya sederhana sekali ya. Bisa lihat di sini. Lihat caranya seperti apa tadi, membaca dulu dan memahami secara keseluruhan. Terus tujuan yang informasi tentang TCD.
depan sini. Silakan. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Kami akan membacakan hasil sidang kelompok kami. Nomor 1, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal. Yang kedua, pegang dan genggam tangan dari telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Yang ketiga, pastikan posisi angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Yang keempat, pegang ujung tabung dasar angklung atau horizontal dengan tangan kanan dan ditekan dengan gerakan ke kiri dan ke kanan. Yang kelima, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan datar. Yang keenam, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu yang akan memberikan tanggapan berupa pertanyaan. Terus terang yuk, kalau saat presentasi tugas itu suaranya harus jelas. Saya tadi kurang jelas sekali mendengarkan apa yang kau baca tadi itu. Oke, lain kali itu kalau dikasih tugas untuk dipresentasikan di depan kelas itu harus jelas caranya, umumnya harus lebih lagi, dinaik lagi. Kalian punya tadi tentang apa? Besar sedikit, kelompok cara memainkan angklung. Oke, alat yang digunakan dalam memainkan angklung itu apa? Coba, kelompok. Angklung tadi. Apa lagi? Oke, itu saja. Terus langkahnya seperti apa? Yang pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Yang kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Yang ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Yang keempat, pegang ujung tabung dasar angklung dengan tangan kanan dan ditekan dengan gerakan ke kiri dan ke kanan dengan posisi angklung tetap tegak, tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring. Yang kelima, angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Oke, itu sudah itu. Baik, tadi kelompok 1 sudah sangat jelas sekali. Walaupun suaranya Yuk tadi itu, aduh Yuk harus lebih semangat lagi, dan kali itu lebih semangat lagi saat mempresentasikan tugas. Jadi mereka sudah menjelaskan alat yang dipakai dalam teks prosedur cara memainkan angklung itu adalah angklung. Angklung itu alat musik, alat musik tradisional. Terus langkah-langkahnya tadi sudah dibacakan dengan jelas oleh kelompok 1. Jadi caranya juga sudah jelas, dan hasilnya walaupun belum maksimal, tapi diusahakan lagi dalam penyampaiannya, khususnya dalam penyampaian dalam membacakan hasil presentasinya itu soalnya harus jelas lagi, dan harus saya lihat dari kelompok 1 itu maksudnya kurang ada kekompakan. Lain kali itu lebih lebih kompak lagi supaya hasilnya lebih mantap dan lebih bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2, silakan maju dan presentasikan hasil diskusi kalian, hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Sudah, masih lagi. Oke, silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman, guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Alat dan bahan cara membuat batik. 1. Cantik atau alat tulis lilin yang digunakan untuk menutup pola dan motif batik. 2. Pensil pola. 3. Kuas. 4.
kompor atau alat pemanas lilin malam. 6. Kain moli putih atau kain sutra atau kain batik katun. 7. Lilin malam. 8. Bahan pewarna kain. Saya juga akan membacakan kesimpulan yang telah saya bacakan dari alat dan bahan tersebut. Oke, silakan. Kesimpulan. 1. Sediakan kain atas sutra, lalu buatlah motif di atas kain tersebut dengan menggunakan pensil. 2. Setelah motif selesai dibuat, simpan atau letakkan kain tersebut pada gagang dengan posisi melekat agar mudah dibalik. 3. Panaskan malam atau lilin ke dalam wajan dengan menggunakan api kecil sehingga malam atau lilin tersebut mencair sempurna. 4. Ambil sedikit malam yang sudah cair dengan menggunakan canting sambil tiup malam atau lilin yang sudah cair agar tidak terlalu panas. Lalu torehkan canting tersebut dengan mengikuti motif. 5. Setelah itu, semua motif yang tidak ingin diberi warna tertutup oleh malam atau lilin, lalu celupkan kain tersebut ke dalam larutan pewarna. 6. Sesudah itu, semurkan kain yang sudah diwarnai sampai kering. 7. Sesudah kering, dilakukan dengan proses peleboran yaitu dengan cara dikerik menggunakan pisau. Sesudah itu, kain direbus dengan air yang telah dicampurkan soda. Proses tersebut menghilangkan lapisan malam atau lilin agar motif yang telah digambar menjadi tempat terang dan terlihat jelas. 8. Sesudah kain bersih dari malam, dilakukan kembali proses pembatikan dengan penutup malam, pewarna kedua dan selanjutnya. 9. Sampai beberapa kali proses pewarna kain yang telah dibatik dicelupkan kecampuran air dan soda hingga memastikan warna yang menempel pada batik. 10. Proses terakhir, rendam batik dengan menggunakan air dingin, kemudian dijemur sampai kering, lalu dapat digunakan dan dipakai. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman dan ibu. Oke, sekian dari kelompok 1, kelompok 2 maksudnya. Mereka sudah sangat jelas sekali membacakan hasil pekerjaan mereka. Jadi untuk kelompok 1 dan 3, apakah ada tanggapan berupa pertanyaan? Silakan, saya berikan kesempatan. Kok ya, dari kelompok 3, silakan. Apakah alat yang dipakai dalam membuat batik tulis? Oke, pertanyaannya, apakah alat yang dipakai dalam membuat batik tulis? Silakan, jadi kelompok 2 untuk menjawabkan pertanyaannya. Alat yang dipakai untuk membuat batik itu 1. Canting atau alat tulis lilin yang digunakan untuk menutupi pola dan motif batik. Yang kedua, pensil pola. Yang ketiga, kuas. Yang keempat, soda abu. Yang kelima, kompor atau alat pemanas lilin atau malam. 6. Kain mori putih atau kain sutra atau kain katun. 7. Lilin atau malam. 8. Bahan pewarna kain. Oke, bagaimana kelompok 3? Sudah jelas? Sudah? Oke, ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Oke, dari kelompok 1 silakan. Apakah tujuan dari teks prosedur tersebut? Oke, pertanyaannya, apakah tujuan dari teks prosedur yang kalian buat ini? Coba silakan. Kelompok 1. Coba yang lain Kak, yang jawab coba. Ya, tujuannya apa Siska? Tujuannya kita semua bisa membuat batik tulis dengan kita melihat cara atau langkah-langkah yang telah kita buat. Oke, Ibu akan meluruskan tujuan yang dimaksudkan oleh teman kalian tadi Siska. Coba kelompok 3 dengar dulu. Tujuannya itu tadi sangat bagus. Jadi tujuannya untuk memberikan informasi kepada kita semua sebagai pendengar, atau saya sebagai pendengar, kalian juga sebagai pendengar, dan juga mereka sebagai penulis teks prosedur itu. Oke, untuk memberikan informasi penting berupa bagaimana langkah-langkah dalam membuat batik tulis, caranya seperti apa, alat yang dipakai dalam membuat batik tulis itu seperti apa. Jadi dengan kita
membaca atau mendengar apa yang teks prosedur yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi itu, kita bisa mempraktekkan di rumah melalui teks prosedur yang dibuat atau kesimpulan yang dibuat oleh teman kita dari kelompok 2. Oke, jadi itu Ibu menambahkan sedikit tujuan dari teks prosedur yang dibuat atau kesimpulan yang diberikan oleh kelompok 2. Jadi sudah bisa dipahami untuk kelompok 1 yang memberikan tanggapan tadi? Sudah? Oke, sudah. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Luar biasa sekali kelompok 2 ya, bisa memberikan atau bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok 3 dan juga kelompok 1. Silakan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3. Saya persilakan waktunya. Di sini Kak, di tengah, jangan malu-malu. Selamat pagi guru dan teman-teman. Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Kesimpulan dalam melakukan tarian tortor sebagai berikut. 1. Putar lagu dari daerah Sumatera. 2. Ambil posisi kedua kaki rata. 3. Tangkupan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan. 4. Gerakan kedua telapak tangan. 5. Ganti gerakan kedua telapak tangan. 6. Gerakan telapak kaki ke atas bawah. Ulangi gerakan tangan dan kaki sampailah berakhir atau mengikuti irama ronda. Alat-alat dalam melakukan tarian tortor adalah musik, pakaian adat, dan goyang. Langkah-langkah dalam melakukan tarian tortor pada berikut. 1. Putar lagu dari daerah Sumatera. 2. Ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju. 3. Tangkupan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan, ujung ibu jari saling menyentuh. 4. Gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. 5. Ganti gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kanan. 6. Gerakan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan kiri selama tangan bergerak ke kiri dan ke kanan. Ulangi gerakan tangan dan kaki sampai lagu berakhir atau mengikuti irama goyang. Demikian hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari tadi? Oke, demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 kurang semangat, yang 4 tadi kurang semangat. Aduh, coba Selmi lebih semangat lagi Kak Selmi. Jadi apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Oke, sekarang dari saya, apa tujuan dari teks yang kalian apa tadi? Tulis itu. Tujuan dari melakukan tarian tortor adalah membantu budaya luhur bangsa. Oke, Membantu budaya luhur bangsa. Oke, jadi minta maaf untuk kelompok 3. Jadi saya rasa itu bukan bukan tujuan dari teks apa tadi judulnya? Cara melakukan gerakan tarian tortor. Oke, tujuannya sangat jelas sama seperti kelompok 2 tadi, untuk memberikan informasi kepada kita bagaimana caranya untuk melakukan gerakan tarian tortor, ya. Terus yang kedua tadi saya sepertinya ada sedikit menyimak, ada sedikit kesalahan tadi yang kalian, entah kesalahan pada saat penulisan atau memang saat kalian mengerjakan itu, pada saat kalian membacakan alat-alat yang digunakan. Oke, alat yang pertama tadi saya dengar ada musik. Jadi musik itu bukan merupakan alat, kecuali kalau misalkan speaker aktif atau apa yang lain itu. Musik ini bukan alat. Nomor 3. Terus alat yang kedua apa tadi? Oke, pakaian adat ya. Kalau pakaian adat bisa, Terus yang ketiga? Gondang. Gendang. Jadi gendang itu juga merupakan alat, tapi bukan dengan musik. Musik itu bukan alat, kecuali kalau kalian bilang tadi speaker aktif lah, apalah seperti itu. Oke,
Oke, kelompok 3 harus sepertinya harus banyak belajar dari kelompok 2. Kelompok 2 tadi itu ya bagus hasilnya, jelas, yang disampaikan juga sangat jelas. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk. Semangat lagi kelompok 3. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tadi yang sudah mengerjakan pekerjaannya. Ada yang mengerjakannya dengan bagus, ada juga yang masih belum, harus belajar lagi. Jadi dari tempat ini juga saya minta untuk kita semua untuk terus berlatih sampai di rumah. Jangan hanya di sekolah, jangan hanya mengandalkan guru. Pada awal kegiatan kita tadi itu sengaja ibu tayangkan video motivasi belajar itu untuk menjadikan kalian untuk memberikan motivasi untuk kalian. Dengan video tersebut bisa kalian jadikan itu inspirasi. Sampai di rumah banyak-banyak berlatih, banyak-banyak belajar. Kelompok 3 Oke. Jadi untuk kegiatan kita hari ini Ibu rasa sampai di sini dulu, karena kalian tadi sudah bisa memahami langkah-langkah dari menyimpulkan teks prosedur, sudah bisa memberikan kesimpulan dari teks prosedur berdasarkan pekerjaan yang kalian kerjakan. Jadi selanjutnya kita akan memberikan kesimpulan pada kegiatan kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa? Oke, Delvi silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam mencapai suatu tujuan. Oke, langkah-langkah dari teks prosedur itu jangan lupa ya Delvi, kegiatan kita hari ini itu membicarakan tentang langkah-langkah dalam menyimpulkan teks prosedur. Ada 5 langkah. Yang pertama membaca dan memahami teks prosedur secara keseluruhan. Yang kedua membuat ringkasan. Yang ketiga memahami alat atau langkah-langkah yang dipakai dalam teks prosedur. Dan langkah yang terakhir menemukan informasi-informasi penting yang terkait dengan teks prosedur. Jadi itu kesimpulan lengkap. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu, karena pada